saatnya kita bisa kembali ke Nusantara ini lagi. Sepertinya di sini tidak ada perubahan. Iya Tuan, sepertinya kota ini tidak pernah berubah. Ya Tuan, sepertinya kota ini masih kaya akan rempah-rempah. Hei pribumi, berapa harga gulden semua rempah-rempah ini? Iya Tuan, harga semua rempah-rempah ini 20 gulden. Apa tidak ada pengurangan sama sekali? Mohon maaf Tuan, ini sudah dengan harga termurah. Baiklah, tolong bungkus semua ini. Hei kau juga, berapa harga semua rempah-rempah ini? Harganya 25 gulden Tuan. Mengapa harga rempah-rempahmu lebih tinggi daripada dia? Karena rempah-rempahnya lebih banyak, kualitasnya juga lebih bagus. Ya sudah, bungkus semuanya. Pengawal, tolong angkat semua ini. Jangan lupa yang sebelahnya. Baik Tuan. Punya saya Tuan, Ya, punyamu berapa gulden? hanya 15 gulden Tuan. Lihatlah, punya dia lebih murah dibandingkan kalian. Sudahlah, saya beli semuanya. Pengawal, angkat. Ayo kita angkat, tolong pegang. Baiklah, semua rempah-rempah sudah kita kumpulkan. Mari melapor kepada kapten. Baik. Tuan, semua rempah-rempah sudah kita kumpulkan. Oke, silakan. Ada apa Tuan? Sepertinya Anda sangat kebingungan. Aku sedang memikirkan ide yang bagus, tetapi mempunyai risiko yang besar. Ide apa Tuan? Gimana kalau kita membeli rempah-rempah mereka dengan harga yang kita tentukan? Supaya kita bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Bagaimana kalau mereka melawan, Tuan? Ya, itu masalahnya. Tetapi kita mempunyai persenjataan yang lebih modern daripada mereka. Baiklah, Tuan. Jika mereka melawan, kita masih bisa menahan mereka. Ya sudah, kita lakukan besok. Wahai pribumi, aku akan membeli rempah-rempah kalian semua dengan harga yang aku tentukan. Dengan harga yang Tuan tentukan, bagaimana dengan keuntungan dan kerugian ini Tuan? Jangan membantah perintah Tuanku. Kalau kalian membantah, akan kami bawa semua rempah-rempah kalian tanpa uang sebesar pun. Tapi Tuan, Jangan membantahnya. bagaimana jika kami tidak mau? Banyak kebutuhan yang harus kami penuhi. Ya Tuan, pikirkan kebutuhan kami. Aku tidak akan membeli rempah-rempah kalian dengan harga terendah. Tenang saja. Berapa harga yang akan Tuan berikan untuk membeli semua rempah-rempah ini? Iya, berapa harga yang akan Tuan berikan? Apakah harga yang Tuan berikan akan mencukupi kebutuhan kami? Tenang saja, Tuanku akan baik kepada kalian. Sudahlah Tuan, kita tidak bisa mengatur. Tapi nih, jika kita semua seperti ini akan rugi. Sudah, jangan berisik, atau kalian akan aku bunuh satu-satu. Udah. Selamat datang Tuan. Hai pribumi, kumpulkan semua rempah-rempah agar aku bisa membawa rempah-rempah ini lebih banyak ke negeri. Bukan begitu, pengawal? Iya, Tuan. Hei kalian, kumpulkan rempah-rempah ini lebih banyak. Tuan, apakah dengan memperbanyak rempah-rempah akan membuat Tuan memberikan? Tidak begitu, pribumi. Aku akan membeli rempah-rempah dengan harga yang aku tentukan. Tapi Tuan, aku dan keluarga butuh uang untuk mencukupi kebutuhan kami. Aku tidak peduli dengan keluargamu. Aku hanya peduli dengan rempah-rempah milikku. Saya tidak akan memberikan rempah-rempah pada Tuan. Hei, siapa kamu? Beraninya bertanya sedikit pada Tuan. Kamu hanyalah pedagang kecil di sini. Ya, memang saya tinggalkan. Seorang pedagang rempah-rempah, tapi masih banyak yang pada saya. Namanya siapa?
akan membeli rempah-rempah kalian. Selain aku, Iya, ada apa di sini? Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak apa-apa. Ini hanya pertengkaran kecil antara gendis dan orang putih itu. Hah? Gendis, kamu tidak apa-apa? Syukurlah, gendis, kamu tidak apa-apa. Sudahlah, lanjutkan pekerjaan kalian. Jangan berisik, jangan membuat Tuan marah. Baik, Tuan, akan kami kerjakan. saya sedang membeli rempah-rempah di sini. Dan akan tetap membeli rempah-rempah di sini. Kenapa kalian membeli rempah di wilayah ini? Kenapa tidak di wilayah yang lain? Ada apa dengan kalian? Saya sedang membeli rempah-rempah di sini. Dan apa urusan kalian? Tentu saja ini urusan kami karena semuanya ini adalah milik kami. Saya sedang membeli rempah-rempah di sini. Ini kan Nusantara. Iya, ini Nusantara, tapi sekarang Nusantara menjadi milik kami. Tentu tidak bisa. Saya akan tetap membeli rempah-rempah yang ada di sini. Hei kau, berapa semua rempah-rempah yang ada di sini? Harganya 32, Tuan. Oke pengawal, ambil semua yang ada di sini. Tidak bisa begitu. Semuanya ini adalah milik kami. Pengawal, ambil semuanya. Baik Tuan, akan saya angkat. Hei, ayo kita coba mengejar supaya kita mengambil rempah di sini. Baiklah, siapa kamu? Berani-beraninya kamu. Serang membawa- dia! Perangan persaingan masyarakat Belanda semakin sengit, keuntungan bagi kita pun semakin sedikit. Bagaimana ini? Ya, Tuan, peluang perdagangan kita menguasai Nusantara semakin sulit. Iya, benar. Kita harus mencari solusinya. Bagaimana kalau kita mengadakan perusahaan rempah-rempah? Ajak mereka semua, para pedagang untuk bekerja sama. Dan kita juga bisa menguasainya. Wow, baik Tuan, itu solusi yang luar biasa. Baik, kamu urus pertemuan pada malam hari ini. Kalau mereka bertanya, jawab saja. Tuan Johan mengajak mereka bekerja sama. Baik Tuan, akan saya sampaikan kepada mereka semua. Oke, bagus. Selamat malam, Nona-Nona. Saya akan panggilkan Tuan Johan sebentar. Diharap Nona-Nona untuk menunggunya sebentar. Baiklah. Selamat malam semuanya. Malam, Tuan. Terima kasih atas datangnya pada malam hari ini. Kita akan membicarakan tentang kerjasama kita dalam membuat perusahaan rempah-rempah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mau bergabung dengan kami? Apakah kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika kita bekerja sama dengan Tuan? Ya, saya akan menjamin kalian mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berapa persen yang akan kami dapatkan? Aku akan memberikannya 80% untuk kalian semua, sedangkan aku hanya 20%. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Baik, kami setuju. Baik kalau setuju. Terima kasih semuanya. Jadi, tempat hari ini tanggal 20 Maret 1602, sebuah perusahaan bernama Varenis Oats Indies Company telah berdiri. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Pangeran Wijaya Paramas? Bisa Tuan, tolong ikuti saya. Baik. Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Silakan dulu. Siapa dia, pengawal? Saya Peter Bot. Saya ingin mengajak Pangeran bekerja sama dengan perusahaan saya. Bekerja sama di bidang apa, Tuan? Di bidang perdagangan. Saya yakin Pangeran akan mendapatkan untung yang sangat besar. Apa persyaratan saya agar bisa bekerja sama dengan Anda? Saya akan membeli sebidang tanah di Muara Ciliwung jika Anda ingin bekerja sama dengan saya.
Baiklah, saya akan memberikan sebidang tanah yang ada di sana. Terima kasih Tuan. Ada keperluan apa kalian menemui saya di sini? Kami ingin mengajukan. Kami tidak menyangka ternyata VOC sejam itu Tuan. Bagaimana bisa VOC sejak ini? Saya tidak tahu, tetapi kami semua tidak tahan dengan semua ini. Ya Tuan, bagaimana cara kami bisa bertemu untuk kebutuhan kami? Sebentar, baiklah. Saya akan membantu kalian sebisa saya. Direktur, bagaimana bisa VOC sekejap ini terhadap bumi? Apa? Kejam? Tentu tidak, Lawrence. Memang ini kebijakannya. Bagaimana bisa kekejaman ini kalian anggap sebagai sebuah kebijakan? Memang ini kebijakan dari perusahaan kita. Bisa-bisanya kalian berpikir seperti itu. Jika bukan karena Nusantara dan pribumi, kalian tidak bisa mendapatkan rempah-rempah sebanyak ini. Asal kamu tahu, Lawrence, keuntungan kita semakin berkurang. Dan ini satu-satunya cara agar keuntungan kita bisa kembali lagi. Ya sudah, jika ini memang keputusan dari perusahaan, aku mengundurkan diri saya. Silahkan. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kehilangan satu direktur tidak akan membuat perusahaan ini rugi. Baik, saya pamit. Aku menjadi direktur VOC dan aku akan menguasai seluruh daerah yang ada di Nusantara. Iya Tuan, akhirnya kita akan cepat-cepat menguasai Nusantara. Tapi gimana Tuan akan mendirikan untuk markas kita? Kita akan mendirikannya di Jayakarta. Kenapa Jayakarta Tuan? Lihatlah, Jayakarta itu wilayah yang strategis dan dilalui oleh perdagangan yang ada di Asia. Siapa yang tidak akan tergiur dengan wilayah yang ada di sana? Tapi bagaimana cara kita untuk merebut wilayah itu? Kita akan mengepungnya dengan pasukan yang banyak. Baik, saya akan siapkan pasukan yang banyak. Iya, besok sebelum matahari terbit, kita akan mengepung Jayakarta dan mengusir Banten dan Inggris yang ada di sana. Baik Tuan, laksanakan. Pengawal, serang! Serang! Bagaimana kalau kita mengganti nama daerah ini? Kedengarannya bagus, tapi dengan nama apa kita akan menggantinya? Aku juga bingung. Bagaimana kalau kita mengganti tempat ini dengan nama New Wallandia? Tidak, mari kita ganti nama kota ini dengan nama peninggalan dari nenek moyang kita, yaitu Batavia. Jadi saya putuskan nama kota ini Batavia. Apakah kamu setuju? Ya, saya setuju. Pengawal, siapkan pasukan yang banyak untuk menyerang Jepara pada hari ini. Siap Tuan. Pandermark, kamu akan memimpin penyerangan ke Jepara pada hari ini. Siap Tuan, saya akan memimpin pasukan ini. Bagus. Siap. Serang!
masih menjual beras kepada VOC? Masih yang mulia. Mulai sekarang kita tidak akan lagi menjual beras kepada VOC. Kenapa yang mulia? Padahal POC membeli banyak beras pada kita. Ada apa ini Sultan? Kenapa ada ribut-ribut di sini? Tidak ada apa-apa. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Mari makan. Baiklah, nanti aku akan menyusul. Iya Sultan. Mari. Lihatlah apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Mulai sekarang kita tidak akan lagi menjual beras kepada VOC. Baik yang mulia. Akan saya laksanakan. Tolong siapkan 10.000 pasukan untuk menyerang VOC di Batavia. Ya siap yang mulia. Ada apa ini Sultan? Kenapa kita harus menyiapkan pasukan sebanyak itu? Kita harus menyerang VOC di Batavia. Iya, memangnya kenapa? Lihatlah, mereka telah memonopoli perdagangan di Batavia. Tapi Tenang saja, jangan khawatir, Jajang. Aku akan pulang, tunggu saja. baiklah Sultan. Pengawal, tolong panggilkan Temenggung ke sini. Baik yang mulia. Ada apa Sultan? Temenggung, tolong kamu pimpin pasukan ini untuk menyerang VOC di Batavia. Baik yang mulia. Ayo kita semua pergi ke Batavia. Pasukan, siap di tempatnya masing-masing. Prajurit, mundur, mundur. Kita akan kalah dalam peperangan ini. Ayo prajurit, cepat. Bagaimana ini? Penyerangan pertama kita gagal. Kita harus menyiapkan untuk penyerangan yang kedua dan menyiapkan lebih banyak pasukan. Baik Tuan, kita harus segera ke Batavia. Akhirnya kita menang. Iya Tuan, tapi bagaimana dengan kerugian yang disebabkan oleh peperangan ini? Kita harus lebih memonopoli perdagangan agar kita bisa cepat-cepat menjualnya ke Eropa. Baik Tuan. Cheers! Akhirnya kita bisa merayakan atas kekalahan Mataram dan kita bisa duduk santai di Batavia ini. Tidak sia-sia bangsa kita membakar gudang beras milik Mataram. Akhirnya kita menang dalam perang ini. Semoga rempah-rempah di Hindia Belanda dapat terkuras habis dan kita mendapatkan keuntungan. Cheers! Ayolah sayang, kita bergabung untuk merayakan kemenangan kita. Bagaimana ini? VOC sangatlah kuat. Bahkan kita tidak bisa mengalahkannya sekalipun. Maaf Tuan, bagaimana jika kita menyebarkan wabah kolera? Kedengarannya bagus, pengawal. Baiklah, aku akan menyebarkannya sendiri ke VOC. Tolong ambilkan virusnya.
begini apa tapi harus kami segera sampaikan. Sepertinya perayaan banget sudah digelarkan oleh para pedagang agama, sehingga para pedagang mancanegara susah untuk masuk ke perairan kita. Mereka tidak ada puasnya membuat kegaduhan. Iya, Ayahanda, sepertinya ini karena kita sudah bekerja sama dengan bangsa Eropa. Itu semua kita lakukan karena kolonial Belanda meminta kita untuk memonopoli perdagangan, dan itu berdampak buruk bagi perekonomian bangsa. Ya, Baginda Sultan. Para pedagang dari mancanegara, mereka semua menjauh dari itu karena para penghuni Belanda memblokade wilayah. Sesungguhnya koloni Belanda tidak memiliki hak untuk berbuat demikian. Kita harus berbuat sesuatu. Jika tidak, kita akan terus diperbudak. Kita harus melawan. Jika perlu, kita bongkar kapal mereka yang telah menghalangi para pedagang masuk ke pelabuhan. Semakin hari, semakin dekat saja Sultan Haji dengan koloni. Ya, Baginda Sultan. Bukannya kami mau mengadu domba, tapi kami merasakan hal yang serupa. Maaf, tapi Sultan Haji sudah membuat perjanjian dengan para koloni. Perjanjian tentang pajak dagang dengan namun perjanjian tersebut membuat kerugian bagi rakyat. Apakah Kakanda sudah dipengaruhi oleh kolonial Belanda? Apa maksud perkataanmu, Pangeran Purbaya? Sudah lama tidak bertemu. Aku tidak pernah mendengar sedikit pun kabar darimu, apalagi itu tentang pemerintahan Banten. Apa maksudnya? Sultan Haji membuat perjanjian dengan koloni yang membuat rakyat semakin kesulitan. Itukah yang kau pelajari di perantauan? Aku bekerja sama dengan koloni agar masyarakat Banten merasa damai, tidak ada peperangan, dan itu adalah hakku. Kamu salah, Nanda. Mereka licik, mereka baik ada maunya. Mereka mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan rakyat. Ubahlah perjanjian. Kalau tidak, kami akan berperang melawan mereka. Hei, lepaskan dia. Dia bukan tandinganmu. Let's go. Ya, Sultan, kita harus segera keluar dari keraton ini. Jangan sampai kita terperangkap dan kita tidak bisa menyelamatkan lagi rakyat Banten. Benar, Syekh. Kekuatan senjata kita kalah dari mereka. Terus bagaimana dengan keraton ini, Ayah? Apa kita tinggalkan begitu saja? Kita bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayahanda. Sudah sampaikan surat kepada Ayahanda. Bagaimana kabar Ayahanda? Ananda sangat merindukan Ayahanda. Apakah benar isi surat yang kau berikan kepada Ayahanda beserta rakyat Banten yang ingin hidup damai kembali? Biarkanlah rakyat hidup sejahtera. Karena itulah Ayahanda datang kembali. Itu tidak benar, Sultan. Karena Sultan Kompeni tidak bisa memonopoli karena Sultan Agung. Kapal Kompeni hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Kompeni rugi and I have I. Saya akan menghukum kamu, Sultan.
Apakah kau yang melakukan ini? Apa karena kekuasaan hati dan nuranimu hilang? Di mana hati nuranimu? Sultan, berbeda. Aku yakin Sultan tidak melakukan. Bicaralah Sultan kepada Stop. Tidak ada lagi drama di sini. Saya akan membawa Sultan ke Batavia. Hahaha. Apakah kita membawa semua barang-barang ini tidak akan ada yang melihat? Kita akan memindahkannya kemana? Kita akan memindahkan ke tempat yang pastinya Tuhan tidak tahu. Lakukanlah dengan cepat, jangan banyak bicara. Jika ada yang melihat kita yang kena. Kau juga cepat, jangan banyak bicara. Cepat, sembunyikan ini, kamu lahir pertama dan kau menyusul. Bagaimana kalau kita melakukan semua ini dan ada yang bilang kepada jenderal? Tidak akan ada yang tahu karena kita melakukan ini termasuk orang-orang di company. Kita juga harus melakukannya dengan hati-hati. Apakah kita akan menjual semuanya? Iya, kita jual semua dan kita akan mendapat keuntungan yang banyak. Mana hasil penjualan kalian dan keuntungannya? Ini Tuan, hasil dari penjualan dan keuntungan yang kami peroleh. Kenapa hasil penjualan kalian hanya sedikit? Kalau bisa begini kita bisa bangkrut. Ya sudahlah, kalian kembali bekerja. Baik Tuan. Bagaimana caranya kita menutupi hutang-hutang dan kerugian ini? Iya, kalau kita tidak segera memperbaiki kerugian ini, kita bisa bangkrut Tuan. Kita terlalu banyak hutang, pengeluaran untuk perang, dan di Eropa ada perusahaan baru yang menyaingi kita. Jika masalah ini tidak ada jalan keluarnya, kita akan bagaimana? Kita harus melapor ke Amsterdam bahwa kita tidak bisa mengatasi permasalahan di sini. Jangan melapor kepada mereka Tuan. Tapi kenapa? Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan membantu kita? Kita masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Dengan apa kita membayarnya? Dengan membuat pribumi bekerja lebih keras, jika mereka memberontak, penjarakan saja mereka. Sedang membicarakan apa kalian di sini? Kami tidak membicarakan hal yang penting. Saya hanya bertanya soal perkebunan di sana. Pegawai kembali bekerja. Baik Tuan. Kenapa hasil penjualan kalian semakin menurun? Apa ada kendala di sini? Apa kalian mencoba mencurinya? Tidak Tuan, saya tidak akan pernah mencoba hal tersebut. Tapi buktinya hasil penjualan kalian kepada saya semakin menurun. Tidak tahu Tuan, saya hanya menerima pekerjaan dari pegawai saya. Panggil semua pegawaimu, aku akan tanya satu persatu. Baik Tuan. Siapa dari kalian yang mencuri rempah-rempah saya? Saya tidak tahu Tuan, karena kami hanya bertugas untuk mengirimkan dan menjualnya saja. Apakah kalian membodohi saya? Tapi Tuan, kami tidak mencuri apapun. Jangan membantahnya sekali lagi. Jika kalian membantahnya, saya akan penjarakan kalian. Lebih baik kalian mengaku, dasar pribumi bodoh. Kami minta maaf Tuan, kami melakukannya. Jangan penjarakan kami Tuan. Maafkan kami Tuan, saya benar-benar tidak tahu pegawai saya melakukan hal tersebut. Sekarang saya tidak tahu bagaimana melunasi hutang-hutang ini. Saya, Gerardus van Overstaten, seorang jenderal Hindia Belanda, menyatakan Serikat Dagang Belanda dibubarkan pada hari ini. Dan Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintahan Belanda.